Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kullu nafsin zaikatul maut wa lanabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Bapak Ibu jamaah takziah yang sama berbahagia, khususnya keluarga yang sementara ditimpa musibah. Semoga semua kita senantiasa diampuni dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salam dan salawat jangan sampai kita lupa kirim. Kalau ada 2-3 orang berkumpul, kalau lupa salawat Nabi, maka tidak ada pahalanya pertemuan itu. Maka bersama-sama kita kirimkan salawat kepada Rasulullah. Semoga kita bersama beliau nanti di yaumil qiyamah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelumnya mohon maaf mungkin penceramah tidak datang Pak Udin. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu khususnya masyarakat sini tidak bosan lihat muka saya. Dari kemarin kemudian dikubur, sebelumnya 3 hari lalu mungkin di Otista 4. Ternyata ini Papa Tua malaikat sudah lompat-lompat lagi di Israel. Mudah-mudahan jatahnya Anutapura 2 sampai di sini saja. Lompat lorong siswa atau Anutapura 1. Iya, karena Otista 4 sudah. Jadi siap-siap Slamet Riyadi lorongnya Papa Tua. Banyak orang tua di situ. Jadi kita bincang-bincang 10 menit. Saya tadi minta maaf Pak Udin, sudah dikasih bang. Ini enaknya di masjid. Kalau sudah habis sembahyang isya putar kipas angin, enak sekali tidur. Tadi saya baru pulang pagi di Sungai Manonda pelamaran, silai orang meninggal. Ini lagi, saya batalkan karena ada tetangga takziah. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, satu saat ada sahabat Nabi, mungkin jarang kita dengar, namanya Sya'ban. Nama aslinya ini Sya'ban bin Abdullah Al-Quraisy kalau dalam kitab. Ini Sya'ban ketika dia mau meninggal, karena semua kita ini, saya dan ibu semua, ada kakandaku juga sini Padrian sehat-sehat. Setiap kita meninggal harus melalui yang namanya pintu nazak. Apa itu pintu nazak? Pintu sakratul maut. Harus kita lewati. Tidak bisa tidak dilewati itu pintu sakratul maut. Jadi ini sahabat Nabi namanya Sya'ban. Dia menyesal ketika sakratul maut. Ini hebatnya ini sahabat Nabi menyesal. Ketika sakratul maut dia menyesal. Karena ini sakratul maut luar biasa. Kalau dalam ayat dijelaskan semua amalan-amalan kita di dunia itu direplay ketika kita sakratul maut di video. Kita punya kepala-kepala batu, nadoyo, itu kita lihat semua. Makanya ada yang sakarat, itu matanya sampai ke atas berhari-hari, belum meninggal. Kenapa? Karena memang belum ajalnya. Tetapi sakratul mautnya sempat dia diperlihatkan ketika di dunia apa yang dia lakukan. Makanya sering ada yang menangis. Karena penyesalan ini ada 2. 1, kurang pahalanya. Yang kedua, banyak sekali dosanya. Begitu modelnya penyesalan. Kadang ada yang sampai 10 hari Pak. Saya di Palu Timur ini, tidak usah saya bilang di jalannya, sudah 40 hari. Sekarang matanya masih di atas. Abah coba lihat, sudah sakaratul maut, jangan-jangan sudah mau pergi. Saya bilang belum, Bu. Suhu badannya masih bagus.
Tapi ada sempat dia diperlihatkan cek percek mantan kepala dinas, wajar. Karena kepala dinas itu, kalau ada kepala dinas maaf, tapi tidak semua. Biasanya kerjanya kan ke kantor jam 9 marah-marah. Baru robek kertas suruh bikin ulang. Sebelum zuhur pulang. Kalau begini modelnya memang dosa banyak. Banyak anak buah yang ditindas. Jadi diperlihatkan terus. Maka ini sahabat Nabi Sya'ban, biasa dia aktif salat di masjid. Pas subuh, Nabi lihat tidak ada di masjid. Dia tidak seperti Abu Bakar, Umar di saf pertama, tidak. Sya'ban ini selalu di sudut-sudut. Karena tidak ada kebiasaan Nabi, siapa yang aktif di masjid kebetulan tidak dilihat, Nabi ziarah. Pergi datangi, jangan-jangan sakit. Kan begitu. Akhirnya sahabat ikut sama Nabi berjalan, ternyata Nabi belum tahu di mana rumahnya ini Sya'ban. Setelah berjalan 3 jam dari Masjid Nabawi, Bapak Ibu, 3 jam jauhnya baru didapat rumahnya Sya'ban. Diketuk ringkas cerita, mana Sya'ban, kami datang, ya Rasulullah, istrinya menangis. Tadi sebelum salat subuh dia meninggal dunia. Rasul, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian dia berpesan, dia sempat berucap ya Rasul dengan 3 ucapan. La iza kana ba'idan, iza kana jadidan, iza kana kullu syai'. Jadi dia sempat berucap, istrinya dengar, seandainya lebih jauh lagi. Iza kana ba'idan, andai kata lebih jauh. Yang kedua dia ucap, iza kana jadidan, kenapa bukan yang baru? Seandainya yang baru. Yang ketiga, iza kana kullu syai', kenapa saya tidak kasih semua? Itu yang dia lapaskan ya Rasul. Kemudian dia lapaskan syahadat. Kemudian Sya'ban meninggal, suami saya meninggal. Maka Rasul jelaskan sama sahabat yang datang menjenguk, kenapa sampai dia katakan 3 itu ucapan. Yang pertama, seandainya jauh, ternyata selama dia hidup selalu ke masjid, karena dia laki-laki. Selama hidup dia sembahyang di masjid. Rumahnya dari masjid 3 jam baru dapat masjid. Kira-kira kalau kita berjalan 3 jam sekarang sampai di mana Bapak Ibu? Jalan kaki kurang lebih 7 kilo 1 jam. Berarti 21 kilo. Kurang lebih lewat Impres. Bayangkan rumahnya dari Masjid Nabawi tempatnya Nabi. Itu 3 jam. Berarti kalau salat subuh, dia datang jam 2 sudah start dari rumahnya. Supaya dapat salat subuh bersama dengan Rasulullah. Itu pun dia katakan, kenapa rumah saya tidak lebih jauh lagi? Bayangkan. Ini sudah 3 jam. Masih dia bilang, kenapa rumah saya tidak jauh? Seandainya bisa lebih jauh. Kenapa? Karena dia dapat lihat sorga, diperlihatkan bagaimana pahala laki-laki yang datang ke masjid. Kalau perempuan kan enak, ada ruksah kalau dalam agama. Ada kemudahan kalau haid. Ibu, nipas, boleh tidak sembahyang. Ya mungkin juga maaf kalau laki-laki tidak ke masjid, jangan-jangan nipas atau haid. Di kuburan saya sudah sampaikan kemarin, sedaya upaya kita laki-laki kalau bisa salat di masjid, itu lebih tinggi pahalanya. Sekarang tidak seperti Sya'ban, kita tidak ada kendaraannya, tidak ada otonya, tidak ada motornya, jauh lagi dari masjid. Ini sekarang kita ada motor. Abah, saya hanya 500 meter dari masjid naik motor, biar masuk surga dengan motor 1 kali. Tapi saya tidak tahu bagaimana yang lebih dekat dengan masjid. Coba-coba kita tengok-tengok ke masjid. Karena biar bagaimana jenazah kita nanti akan start dari masjid juga. Ujung-ujungnya kita punya jenazah nanti dibawa ke masjid. Saya juga ini paling sering terlambat. Saya jemaah masbuk selalu Pak, walaupun depan rumah masjid. Begitu banyak sekali urusan.
Tapi kita usahakan tetap datang ke masjid. Begitu juga kalau kita semua bapak ada sementara beraktivitas di pasar, di kantor, sementara berjalan di mana saja, masjid banyak di bumi ini. Singgah dengan azan, singgah sebentar, sembahyang dulu. Supaya nanti sakaratul maut yang begini yang kita dikasih lihat. Bukan yang dikasih lihat Soekarno-Hatta. Sementara mesin uang terus dikasih lihat. Kita punya dosa-dosa riba yang dikasih lihat. Jangan sampai begini, susah kita. Kemudian yang kedua, seandainya baru, karena ini Sya'ban, pernah dia ke masjid, tiba-tiba di tengah jalan dia dapat orang tidak pakai baju, kedinginan. Jadi dia sempat berpikir, dia pakai 2 lapis baju. Anak kasih yang mana ini? Kalau yang di dalam baju baru, ini yang di luar sudah baju lama. Dia buka baju lama, dia kasih. Maka ketika sakaratul maut dia lihat pahalanya, sedangkan baju bekas pahalanya luar biasa. Maka dia menyesal ketika sakaratul maut. Kenapa saya tidak kasih baju yang baru? Menyesal, Pak. Sedangkan baju bekas masih ada pahalanya. Bagaimana baju baru? Tapi jangan juga kasih selalu yang bekas. Ingat baju-baju kita di rumah, Pak, 40 hari dalam lemari tidak dipakai, dipertanyakan nanti di hari kemudian. Hati-hati. Jadi kalau rasa-rasa sudah tidak dipakai, kasih sama orang. Sedekahkan sama orang. Tapi ingat, lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jangan memberi kalau kau tidak suka. Kalau kau sudah tidak pakai, jangan memberi makanan kalau makanan itu sudah kau tidak mau makan. Dikasih sama orang. Tapi kasih mutu yang terbaik dengan kualitas yang bagus. Bawa buka puasa di masjid, ya tapi alhamdulillah bukan masjid kita, di tempat lain. Saya pernah dapat teh itu basi. Ini antara dua, penjualnya jual kembali atau orang yang dikasih pepulunya luar biasa. Yang dia sudah tidak makan dia bawa untuk orang. Kadang itu kue, kadang basi. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, dia berkata, idza kana kullu syai'. Kenapa saya tidak kasih semua? Karena satu waktu dia ada duduk-duduk di depan rumah, dia makan roti dengan minum susu. Sahabat Sya'ban ini didatangi sama orang lapar. Wahai Sya'ban, anak lapar. Belum sempat makan. Maka roti tadi dia potong 2. Susu dia bagi 2. Maka ketika sakaratul maut diperlihatkan pahalanya. Dia menyesal. Kenapa roti tadi saya tidak kasih semua? Kenapa susu tadi saya tidak kasih semua? Andai kata saya kasih, maka lebih luar biasa pahala dan ganjaran yang saya dapatkan. Maka hidup ini kalau mau rezeki itu lancar, rezeki ini kan kayak keran air. Kalau mau dia lancar, sering memberi, Pak. Jangan terlalu pakat seperti lem Alteco. Orang Palu bilang pepulu kan? Jangan. Supaya nanti Allah buka keran-keran rezeki yang lain untuk kita. Ketika orang senang, itu sudah doa, kata Nabi. Ini tidak. Baru orang datang di pintu rumah, Pak. Tapi paling banyak ini bapak-bapak, barangkali ibu-ibu banyak ya. Belum orang selesai salam, Z di mana? Ujung-ujungnya leria doi. Oh, ini modus. Ngana masih kuat. Artinya kalau memang mereka itu punya, tidak mungkin datang ke rumahnya bapak ibu. Kalau memang ada duitnya. Hanya mungkin malas. Tapi tidak ada urusan kita, dia malas. Kasih saja. Ini sudah tidak dikasih, dihardik lagi. Pada walatan har. Jangan kau menghardik orang susah. Ini dihardik lagi. Sudah dikata-katai, rajin harus kuat, ini. Masih bagus kalau ada uang 2.000 dikasih. Ini tidak. Orang pergi sakit hati, apa salahnya? Kalau tidak, kasih air putih, kemudian kasih kata-kata yang baik. Jangan seperti intel kita tanya, dari mana komil, di mana rumah, mana surat izin dari RT, mana dari RW. Ujung-ujungnya tidak dikasih juga. Terlalu banyak pertanyaan, kalah intel. Jadi kita buka
kita punya hati, dada senantiasa baik. Berbagi sama orang yang membutuhkan. Nanti Allah kasih kita rezeki yang tidak disangka-sangka. Dan kebanyakan orang sakaratul maut, kata para ulama, nanti bermasalah di masalah muamalah ini. Jadi orang-orang yang bakil, orang-orang yang kikir itu susah sakaratul mautnya. Susah sekali. Nah, kita berharap semoga kita dimudahkan. Almarhumah ini kan 3 hari saja sakit. Alhamdulillah tidak terlalu lama. Setelah itu beliau pergi. Tanda-tandanya juga bagus. Harinya juga bagus. Bulannya juga bulan Zulkaidah. Zulkaidah itu innata iddata indallahi isna asyarah. Ada 12 bulan arba ashur. Ada 4 bulan yang mulia. Salah satunya Zulkaidah. Almarhum ini meninggal di bulan Zulkaidah. Termasuk bulan haram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala selain Zulhijjah, selain Muharram, Rajab dan Ramadan. Mudah-mudahan almarhumah tempatnya di sana diberikan tempat yang layak, yaitu surga. Kuburnya diluaskan, diberikan cahaya, dan insya Allah keluarga yang ditinggalkan ikhlas, ridha dan sabar. Ini luar biasa. 49 orang, 20 cicit, 20 cucu, 9 orang anak. Subhanallah. Kirimkan terus. Malah bisa-bisa kekenyangan oma di sana dengan doa. Hanya bermasalah jangan nanti anak dan cucunya tidak sembahyang, ini repot. Nah, jadi yang saya kenal cucu-cucu ini siapa? Bagas, Parel, Abi. Coba-coba ke masjid. Jadi biasa ke masjid, yang lain-lain. Karena apa? Semua kita dapatkan pahalanya dan amal jariahnya, juga nanti omah bisa dapatkan terus. Nah, demikian Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah Bapak mendapatkan pahala yang besar. Sudah datang bertaziah sampai pulang ke rumah dalam keadaan selamat, sehat walafiat semua. Dan semoga kita Allah berikan kekuatan untuk bisa mengamalkan agama dengan sempurna, sedikit demi sedikit, sampai nanti Israel datang menjemput kita dalam keadaan husnul khatimah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Mudah kita lafazkan. Allah musta'an wal mustaka. Subhanallah bihamdi. Ashhadu an la ilaha anta. Nastaghfirka wa natubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.